Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin berbagi tentang proses membuat renungan yang saya lakukan setiap hari. Biasanya saya berdoa dan kemudian hening, lalu mencoba menanti. Kira-kira hal-hal apa yang keluar, muncul dari hati untuk dibicarakan. Dan ketika sudah muncul, saya kemudian mencari kemungkinan-kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, selama ini saya merasa ingin sekali merespon sebuah gerakan hati tentang gaya hidup kita yang modern ini. Maka seringkali muncul dalam renungan-renungan saya tentang keseimbangan antara kerja dan hidup, antara serius dan juga bersukacita. Namun seringkali saya tidak merasa yakin. Kadang-kadang saya merasa apakah benar, terutama ketika saya mengatakan bahwa bekerja boleh, tapi jangan sampai sedemikian rupa bekerja sampai lupa keluarga, sampai lupa kesehatan, sampai lupa hidup rohani. Seolah-olah harus kerja. Bahkan di luar jam kerja pun mikiri kerjaan. Saya merasa itu tidak tepat, tapi kadang-kadang kalau saya mengatakan bahwa jangan terlalu serius dalam bekerja sampai lupa untuk hidup. Harus bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Tetapi seringkali saya merasa mohon rahmat Tuhan supaya itu benar. Dan ketika kemarin ada seorang sahabat yang memberitahu tentang hustle culture, saya merasa dikonfirmasi, mendapat peneguhan. Ternyata istilahnya itu ada, yaitu hustle culture. Seorang psikolog dari UGM, Ibu Indriani, yang mengatakan bahwa anak-anak muda zaman ini, tetapi menurut saya bukan hanya anak muda, terutama di kota besar, terjebak dalam hustle culture, yaitu kebudayaan yang tidak seimbang, yang isinya hanya bekerja. Bahkan di luar jam kerja ngomongin kerjaan. Kalau tidak bekerja rasanya tidak benar. Bahkan tidak bekerja tidak bisa hidup. Nah, menurut saya ini berbahaya. Karena kemudian kita tidak bisa seimbang. Menghancurkan hidup kita sendiri. Padahal menurut saya bekerja itu ya perlu, bagus, tetapi bukan hidup untuk bekerja. Hidup itu jauh lebih menakjubkan, jauh lebih luas daripada sekedar bekerja. Selain itu efeknya juga relasi kurang bagus karena tidak mempunyai waktu cukup, energi cukup untuk berelasi dengan baik. Kesehatan juga, terutama kesehatan mental, kita menjadi kelelahan, burnout, kemudian tidak bertumbuh secara rohani. Dan itu berbahaya sekali. Dan poin yang paling menggembirakan saya adalah bahwa apa yang saya sampaikan selama ini mendapatkan peneguhan. Dengan munculnya hustle culture, apa yang bergerak di suasana hati saya, gerakan hati saya, ternyata itu benar dirasakan oleh juga orang yang lain. Dan kita perlu berbuat sesuatu. Tidak hanya hanyut seolah-olah itu menjadi sebuah kewajaran. Bahkan anak-anak sekarang ini sudah sejak kecil diarahkan supaya bekerja keras, rajin belajar, supaya nanti bisa bekerja. Seolah-olah hidup itu hanya untuk bekerja. No. Bahaya sekali itu. Bekerja dalam arti kapitalis itu baru muncul abad 18-19, revolusi industri, ditemukannya mesin uap di Inggris. Lalu muncul perusahaan, lalu muncul gagasan dasar tentang kapital, lalu menjadi budaya kapitalistis yang seolah-olah kita semua harus kerja. Dalam arti di pabrik, di perusahaan. Kalau enggak bisa hidup.
waduh, itu terlalu menyederhanakan kehidupan. Maka sebetulnya di dalam masyarakat sudah muncul berbagai macam cara untuk memberi keseimbangan. Bahwa hidup tidak harus seperti itu. Ada hidup subsisten, bagaimana cara hidup orang-orang di daerah-daerah tertentu diviralkan. Memelihara, entah itu memelihara tanaman, memelihara ternak, dan untuk sungguh-sungguh bisa mendukung kehidupan mereka supaya bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang, dengan kreatif, dengan bahagia. Tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja secara kapitalistik. Bekerja baik, tetapi tidak harus seluruh hidup kita habis untuk bekerja. Ada keseimbangan. Sehingga memang hidup itu sungguh-sungguh dihayati sebagai anugerah yang pantas disyukuri. Penuh sukacita, penuh syukur, tidak habis dengan bekerja sampai lupa mengurus yang lain. Menjadi tidak seimbang. Kita diminta untuk bekerja sebagai sarana supaya kita bisa hidup. Bukan sebaliknya hidup untuk bekerja. Maka saya sendiri berharap dan memimpikan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu kita untuk lebih sadar bahwa hidup itu jauh lebih bernilai daripada sekedar dihabiskan untuk bekerja saja. Hidup jauh lebih besar daripada bekerja sampai kita lupa bahwa ada nilai lain yang lebih tinggi seperti persaudaraan, keluarga, cinta kasih, karitatif, dan sebagainya. Sehingga kita seimbang dan ujung-ujungnya kita bisa hidup lebih tenang, damai, dan lebih sehat. Maka jangan sampai kita terjebak pada hustle culture. Saya kira bukan hanya anak muda dan saya kira juga bukan hanya di perkotaan. Tetapi hampir di semua tempat merata. Kita masuk dalam budaya yang terlalu besar. Saya mengatakan terlalu menggarisbawahi kerja sampai lupa bahagia. Padahal Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadi seperti kanak-kanak lagi. Bukan berarti bahwa tidak bekerja, tetapi seimbang. Bisa bersukacita, spontan, hidup berdasarkan kepercayaan, dan takjub akan banyak hal. Jangan sejak kecil kita sudah terlalu serius. Sampai-sampai sulit tersenyum, sulit bahagia, bahkan sulit dibahagiakan. Ketika kemarin di gereja ada perayaan Natal, pelajar di sekolah-sekolah di sekitar gereja SMI ada tablo. Anak-anak menampilkan tablo. Sebuah adegan yang menceritakan tentang kelahiran Yesus. Ada gembala, ada majus, tentu ada Bunda Maria, ada Santo Yosef dengan sangat sederhana. Apa adanya dan justru tampil lucu karena sederhana. Namun saya menduga ada banyak yang merasa mungkin sudah biasa, tidak maju dan sebagainya. Dan kemudian di belakang itu ada masalah hustle culture yang membuat kita menjadi sulit dibahagiakan oleh hal-hal yang sederhana. Padahal sekali-sekali kita perlu berlaku seperti kanak-kanak. Bahkan itu diminta oleh Tuhan Yesus. Maka dalam hidup juga jangan terlalu. Semua yang terlalu tidak baik, termasuk terlalu serius. Maka perlu bersukacita, menikmati kekanak-kanakan yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian spontan, penuh sukacita, menghayati hidup sepenuhnya. Seimbang antara kerja, tetapi juga antara bersukacita, bersyukur, menikmati kehidupan. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan yakin bahwa kita bisa hidup kalau kita mempunyai hati yang baik dan hidup dengan cara yang baik. Tuhan pasti membuka jalan supaya kita menemukan cara untuk bisa hidup sepenuhnya. Karena memang Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Maka handle yourself with care. Because you are loved.
Tuhan memberkati.